teman-teman semuanya, terima kasih telah mengklik video ini ya. Hari ini kita akan saling sharing tentang pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Bersama aku, Nafita Efriani, mahasiswi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan simak video sampai akhir ya teman-teman. Check it out! Ketika kamu mau hubungan yang sehat dan bahagia, seringkali banyak yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang terpenting adalah komunikasi yang baik. Ya, komunikasi. Faktor ini sebenarnya tepat banget gitu. Dan ini juga didukung oleh penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa ketika orang mengatakan bahwa mereka nggak bahagia dengan pasangannya, banyak banget yang cenderung mengatakan bahwa mereka itu nggak melakukan komunikasi yang baik. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, emangnya komunikasi yang baik itu yang kayak gimana sih? Nah, di video ini aku bakal ngejelasin nih tentang beberapa tips melakukan komunikasi yang baik supaya kamu bisa ngebangun hubungan yang baik bersama pasangan maupun juga orang-orang di sekitar kamu. Pertama-tama, mari kita mulai dengan definisi komunikasi. Emangnya komunikasi itu apa sih? Sebenarnya, komunikasi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan perasaan dan memahami sesuatu yang diekspresikan oleh orang lain. Nah, seringkali orang itu salah dalam mengekspresikan perasaannya dan salah juga dalam memahami apa yang diekspresikan oleh orang lain. Komunikasi ini tentunya sangat penting dalam suatu hubungan, karena komunikasi adalah fondasi dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat, kuat, dan memuaskan antara individu atau kelompok yang terlibat. Tetapi teman-teman, ada beberapa kesalahan yang membuat tujuan dari komunikasi yang baik dalam sebuah hubungan itu menjadi gagal. Kesalahan pertama. Yang pertama, adanya pembuatan asumsi. Seringkali kita merasa tahu banget apa yang pasangan kita rasain tanpa kita tanya langsung ke mereka. Padahal bisa jadi apa yang pasangan kita pikirkan itu beda sama apa yang kita pikirkan tentang perasaan mereka. Kesalahan kedua. Nah, kesalahan yang kedua, kurangnya kejujuran. Nah, kalau kita tidak jujur dalam komunikasi, itu dapat merusak kepercayaan dan mempengaruhi dinamika hubungan kita. Contoh, kita nggak jujur nih, yang ada tuh kita jadi berantem. Kesalahan ketiga. Kesalahan yang ketiga, kurangnya empati. Ketidakmampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dapat menghalangi pemahaman yang mendalam dan kedekatan emosional. Komunikasi yang buruk dalam sebuah hubungan dapat memiliki berbagai akibat yang merugikan, baik secara emosional maupun dalam hal kualitas hubungan itu sendiri. Nah, ada 3 akibat yang mungkin terjadi kalau komunikasi kalian buruk dalam sebuah hubungan. Yang pertama, meningkatnya konflik, ketidakpercayaan, dan kerusakan pada hubungan. Aku ada beberapa tips nih buat teman-teman agar komunikasi dalam sebuah hubungan kalian tuh bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Yeah, boy. Apa aja sih? Ini dia. Tips yang pertama.
Yang pertama, dengarkan dengan penuh perhatian. Berikan perhatian sepenuhnya ketika pasangan kita tuh lagi berbicara. Dengarkan bukan hanya kata-kata saja, tetapi juga ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuhnya. Ini tuh menunjukkan bahwa kamu tuh peduli dan menghargai apa yang mereka katakan. Tips yang kedua. Tips yang kedua, jangan mengasumsikan. Hindari membuat asumsi tentang apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh pasangan. Lebih baik tuh kita bertanya secara langsung dan terbuka untuk memastikan bahwa kamu memiliki pemahaman yang benar tentang perspektif mereka. Tips yang ketiga. Nah, yang ketiga, berbicara dengan jujur. Berbicara dengan jujur dan terbuka tentang perasaan, pikiran, dan kebutuhan kamu. Jangan takut untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan, tetapi lakukanlah dengan penuh penghormatan dan empati terhadap pasangan. Tips yang keempat. Nah, tips yang keempat, tukar penghargaan dan apresiasi. Berikan penghargaan dan apresiasi kepada pasangan secara teratur. Ungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal kecil yang mereka lakukan dan tunjukkan bahwa kamu itu menghargai mereka dalam hidup kamu gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, komunikasi adalah pondasi utama dari setiap hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, hubungan cenderung mengalami konflik, ketidakpahaman, kehilangan kedekatan. Komunikasi yang baik memungkinkan pasangan untuk saling memahami, mendukung satu sama lain, dan mengatasi tantangan bersama. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan tidak boleh diabaikan ya teman-teman. Mari kita lebih sadar akan pentingnya komunikasi dalam hubungan kita. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pendengar yang baik, pembicara yang jujur, dan pasangan yang terbuka. Mari kita hindari asumsi, kritik yang merendahkan, dan konflik yang tidak perlu dengan berkomunikasi secara terbuka dan penuh pengertian. Dengan meningkatkan kesadaran dan praktek komunikasi yang baik, kita dapat memperkuat hubungan kita, membangun kepercayaan, dan menciptakan kedekatan yang lebih dalam. Komunikasi adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang penuh makna, memuaskan, dan berkelanjutan. Jadi, komunikasi itu sangat penting ya teman-teman dalam sebuah hubungan. Jangan sampai disepelekan, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah! Pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan itu seperti apa, Kak? Dalam menjalin hubungan, kita pasti pernah bertengkar atau berdebat dengan pasangan. Biasanya perdebatan dalam hubungan terjadi karena dipicu oleh adanya rasa takut yang berlebih untuk menyampaikan perasaan kita, sehingga memilih menendam, atau cara menyampaikan perasaan kita yang kurang tepat sehingga malah menyakiti perasaan pasangan. Padahal, komunikasi yang sehat adalah hal yang paling penting untuk menciptakan hubungan yang sehat. Komunikasi yang sehat bisa ditandai dengan adanya kebebasan untuk berpendapat dengan terbuka dan jujur, tanpa rasa takut dihakimi oleh pasangan kita. Manfaat memiliki komunikasi yang sehat dalam hubungan diantaranya dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman, menambah keintiman hubungan, dan mempermudah kita dalam menyelesaikan konflik bersama pasangan. Oleh karena itu, jika kita ingin memiliki komunikasi yang sehat dengan pasangan, kita harus bekerja sama untuk menurunkan ego masing-masing, saling mendengarkan, dan saling pengertian terhadap satu sama lain. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Ayo teman-teman, ketinggalan nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you di video-video berikutnya.